Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zufur sekolah sampai doktor, bahwa ulama sealim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Sehingga Gus Zufur sekolah ya sampai doktor. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yakulu ba'dum ba'do. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zufur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zufur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Gitu. Ya ini ya gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun, termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi, ditanya, nah apa kowe Mbak Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Laits, al-laits afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya nggak ada yang benar, karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zufur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahlil Madinah, Kail juga kailu ahlil Madinah, semuanya bilang ahlil Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirur Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal-Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali, hidup di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur. Dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Nah, al-laits afqahu min Malik.
Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu nggak kalah kerennya lah kira-kira gitu tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau diantara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah. Wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajiran. Was sholat khalfa kulli muslimin ya baron kana ufajiran. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis. Tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Barokahnya kita berjuang ma'akuli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Bang, "Lho kowe tenan mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar?" Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali dengan tanda petik ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak itu, saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa kiai Ahmad Siddiq, Wali Maksum, sampai cerita bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba ijtihad guru-guru kita yang luar biasa. Dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin apa mubalek ya dulu. Namanya juga SIM.